Alhamdulillah melanjutkan kajian yang lalu di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kepada kita di dalam ayat Al-Qur'an wa aqimus shalah wa atuz zakatah, dan dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Sebagaimana pembahasan kemarin tentang mengenai zakat, di mana di dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW juga diingatkan, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyu'adduz zakata malihi. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya mereka menunaikan zakat hartanya. Ini tentang kewajiban bagi orang-orang yang sudah melewati batas tertentu untuk mengeluarkan zakat mal atau zakat hartanya. Nah, kemudian dan di antara kewajiban juga seorang muslim yang sangat penting yaitu menunaikan juga zakat fitrah. Ya, karena sesungguhnya puasa kita di bulan Ramadan ini ya juga termasuk untuk mensucikan kita, membersihkan kita, yaitu salah satunya adalah dengan zakat fitrah. Di mana dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW juga diriwayatkan, zakatul fitri tuhratun lis-shaim min arafat wa tu'muhu lil fuqara wal masakin. Zakat fitrah merupakan penyucian bagi orang-orang yang berpuasa dari kekurangannya dan makanan bagi orang-orang fakir dan miskin. Nah, karena itu sudah sepantasnya sebagai seorang muslim, sebagaimana selalu diingatkan oleh para alim ulama, para guru-guru di setiap kesempatan di bulan Ramadan tentang kewajiban menunaikan zakat fitrah. Nah, kita harus tahu kaifiatnya, walaupun terus-menerus diulang setiap tahunnya, jangan sampai lupa. Karena banyak sebagian kita yang tiap tahun masih terus melakukan kekhilafan atau kesalahan atau kekeliruan di dalam pemahaman zakat fitrah. Yang pertama yaitu syarat tentang wajibnya orang yang mengeluarkan zakat fitrah. Yang pertama sudah jelas, yaitu Islam, beragama Islam. Yang berikutnya menjumpai di bulan Ramadan, dan afdolnya waktunya itu akhir-akhir di bulan Ramadan untuk ditunaikannya zakat fitrah tadi ya. Kemudian orang yang wajib mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang memiliki kelebihan kebutuhan pokok dari makanan, pakaian dan tempat tinggalnya dia. Artinya dia punya makanan cukup buat dia sehari-hari, dirinya dia dan ininya, dia punya kelebihan. Karena itu kalau dia punya sudah kelebihan tersebut, dia bisa wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Berupa apa zakat fitrah? Yaitu berupa makanan pokok ya. Dan sebagaimana juga orang-orang yang menunaikan, adapun orang yang wajib dinafkahi yaitu adalah yang pertama orang tua kandung yang fakir ya. Kemudian anak kandung yang belum balik dan fakir, atau sudah balik tetapi fakir dan tidak mampu bekerja. Yang berikutnya seorang istri. Jadi di sini bapak-bapak yang sebagai kepala rumah tangga punya anak, punya istri, maka dia wajib menunaikan zakat fitrah buat dirinya, istri dan anak-anaknya. Anaknya apa? Anak kandung yang belum balik dan fakir, atau sudah balik tetapi fakir dan tidak mampu bekerja. Nah, bagaimana Bib? Kalau anak saya sudah dewasa, sudah bisa kerja, bahkan sudah mencari nafkah, bahkan saat ini saya juga suka diberikan rezeki oleh anak saya, maka anak tersebut dia sudah bisa sendiri untuk menunaikan zakat fitrahnya. Nah, orang tua tadi kewajiban untuk mengingatkan juga anaknya. Ya. Nah, kalau kemudian peringatan anak kandung yang sudah balik ya tidak wajib dinafkahi oleh orang tuanya, yaitu di dalam yaitu anak balik yang kaya ya tadi ya. Jadi atau yang balik lagi fakir serta mampu bekerja. Jadi anak tadi sudah mampu, maka anak tadi dia bisa menanggung dirinya sendiri untuk menunaikan zakat fitrahnya. Nah, jadi sebagai orang tua juga jangan sembarangan anaknya semua main langsung, oh anak saya punya anak 10 Beb, 10-10-nya saya langsung saya tunaikan zakat fitrah. Tanya dulu anaknya, kalau yang anak pertama dan kedua mungkin sudah mampu bekerja, mencari nafkah sendiri, anak tersebut. Tapi kalau anaknya masih belum mampu, maka orang tuanya tadi yang menunaikan zakat fitrah. Yang berikutnya pembantu ya, pembantu rumah tangga zakat fitrah atas dirinya sendiri, dan apabila majikannya atau orang lain ingin menunaikan zakat fitrah atas pembantu tersebut, maka harus ada taukil atau izin. Jadi kalau ada pegawai atau ada pembantu di rumah tangga yang biasa hidup sehari-hari, kita kasih makan di rumah kita, makan bersama-sama kita ya, kita mau ngasih zakat fitrah buat dia, izin dulu tetap. Walaupun pembantu masih kita kasih gaji bulanan, dia butuhkan rezeki juga, tapi izin dulu. Tahun ini Anda saya yang zakatin fitrah yang saya keluarin, izin dulu. Kalau kata dia enggak, saya lagi punya rezeki, saya pengen di kampungnya, silahkan terserah dia. Tapi
majikan tadi harus ada izin, taukil, harus ada perwakilan dulu. Jangan sampai main langsung keluarin nggak ngasih tahu. Ya ini. Ya, kemudian yang berikutnya tadi bentuknya, bentuk yang dikeluarkan dari zakat fitrah. Ya. Apabila tadi sudah memenuhi 3 syarat tadi, Islam, dia mampu ya, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah, yaitu kurang lebih sekitar faradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan ala nas so'an min tamrin au so'an min syairin au kulli hurin. Ya, Rasulullah SAW bersabda telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan kepada orang, yaitu berupa 1 sok atau kurang lebih 3,5 liter, ya, baik kurma ataupun gandum, ya, atau setiap orang-orang merdeka atau hamba sahaya. Jadi kurang lebih 3,5 liter, baik gandum. Kalau di Indonesia kita konversikan ke dalam, mayoritas masyarakat Indonesia makan nasi beras, kurang lebih 3,5 liter. Ya, silakan bisa mengkira-kira sendiri. Jadi berupa makanan pokok, atau ada saudara-saudara kita yang makannya beda lagi, bukan beras tapi apa? Terigu atau sagu ya. Atau ada lagi yang jagung, atau tergantung makanan pokok suatu wilayah. Ya, tapi kalau kita rata-rata di Indonesia mayoritas beras, karena itu yang dikeluarkan beras. Kurang lebih sekitar soan itu kurang lebih, kalau sekarang dikonversikan yang gampangnya 3,5 liter. Nah, ada yang gampang, makanya Majelis Ulama Indonesia ada beberapa yang mengeluarkan pernyataan bahwa lebih aman, ada yang mengatakan 3 kilo. Kalau 3 kilo kan kalau diliterkan, kalau tidak salah itu 1 kilo itu sama aja 1,3 liter gitu kalau nggak salah. Jadi kalau 3 kilo itu 3,9 liter, lebih aman. Ya, untuk ikhtiyat, karena kita nggak tahu dari kantong plastik tiba-tiba berasnya ada yang jatuh, ada yang kurang tercecer. Lebih baik lebih sedikit daripada kurang, akhirnya jadi nggak sah masuk syarat batasnya sendiri. Apalagi kan tidak seberapa, beras beda setengah liter harganya nggak beda jauh. Lain kalau emas ya, emas setengah gram bedanya jauh nggak? Lumayan. Tapi kalau beras kan nggak seberapa bedanya. Makanya ikhtiyat, lebih kehati-hatian. Banyak saudara-saudara kita yang mengeluarkannya 3 kilo. Nah, kalau kami di Masjid As-Saadah Pol Tangan ini, insya Allah mulai Jumat besok kita sudah mulai bisa untuk panitia zakat sudah disiapkan. Kalau ada yang mau menunaikan zakat fitrahnya, kita di sini 3 kilo yang kita sediakan beras, 1 kantong berasnya 3 kilo. Jadi lebih aman, lebih baik ya. Insya Allah mulai besok kita sudah siap. Kalau ada jamaah yang mau menaruh zakat fitrahnya, baik bawa berasnya sendiri atau mau di tempat kita sudah siapkan ya. Tapi kita bagikannya nggak besok. Umpama besok nih ada jamaah yang sudah beli zakat fitrahnya, kita nggak besok bagikannya, tetap bagikannya nanti di akhir menjelang bulan Ramadan mendekati Idul Fitri. Teman, tetap kita dari sekarang siap-siap, jadi bisa tahu ya. Nah, kemudian yang terpenting juga tadi makanan pokok. Jadi zakat fitrah beda dengan zakat mal, tidak boleh diuangkan. Artinya berupa makanan pokok. Nah, lantas gimana? Nah, panitia zakat, baik lembaga-lembaga amil zakat, masjid, musolah ataupun yang lainnya, menyediakan makanan pokok tadi, disiapkan. Nah, kalau kami di Masjid As-Saadah, kami sudah siapkan dulu stok di awal. Kita sudah simpan. Kemarin remaja panitia sudah membungkusin 3 kilo tuh kita sudah siapkan 1,5 ton. Kurang lebih 1,5 ton berarti 500 nama. Ya, kita sudah siapkan dulu. Nanti kita lihat habisnya sampai kapan. Kalau H-7 sudah habis, kalau mampu kita siapkan lagi, kita siapkan. Tapi kalau sudah sampai H-1 kita sudah habis, kita nggak akan mau cari lagi. Silakan bawa berasnya sendiri, kita terima. Tapi kita nggak mau ngambil risiko, karena kadang-kadang mohon maaf ada beberapa kekeliruan. Apa kekeliruannya? Panitia menyiapkan, dia contoh dulu, dikasih sampel, ditaruh di ember. Umpama Ustaz Jajang datang, saya mau 1 keluarga, berasnya itu juga buat contoh, beras 5 kilo digabung misalnya, dibacain Ustaz Jajang dengan istri dan anaknya 3 orang umpama. Tiba-tiba besoknya datang lagi Ustaz Dumyati bawa dengan anaknya berempat masuk, berasnya itu juga dipegang tuh, diniatkan, dikumpulin sama panitia. Nanti mau mendekati Idul Fitri, tanggal 3 hari mau lebaran, sudah terkumpul misalnya 100 nama, baru dia belikan itu beras. Yang diniatin dari tadi itu berasnya itu mulu nggak? Kecampur kan. Umpama dia siapin berasnya yang pertama misalnya apa? Merek beras apa? Salah satu merek beras lah, beras A yang di ember. Tiba-tiba karena sudah banyak 100 lebih sampai 500 apa kali sampai 1000. Dia harus beli ke tukang beras, mereknya beda sama yang tadi. Dosa, nggak sesuai dengan ijab yang di awalnya. Makanya nggak sembarangan. Makanya panitia harus modal dulu, siapin. Jangan mau jadi panitianya aja
duitnya aja mau diambil tapi nggak mau nyiapin dulu. Kalau mereknya sama, kalau kita mereknya nggak sama jadi dosa. Syukur-syukur bisa mereknya sama sesuai dengan akadnya. Makanya kalau kita enggak di Masjid As-Sa'adah, kita ikutin ulama-ulama terdahulu, kita siapin. Besok nih kita taruh misalnya di depan. Sudah laku nih yang 50 sudah laku, pisahin sama yang belum laku beda. Itu nggak boleh dijual lagi. Itu yang nanti akan dibagikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Mustahiknya yang berhak menerimanya. Ya, paham sampai di sini jamaah? Ini kita harus jelas nih masalah ini ya. Jadi jangan sampai kekeliruan. Kenapa? Nanti banyak orang ada lagi yang na'udzubillah min zalik, yang banyak lagi yang salah paham. Udah dikasih contoh tadi, begitu mau hari haknya nggak dapat, tukang berasnya tutup. Akhirnya dikasih ke orang mustahiknya dikasih duit, nggak sah. Zakat fitrah berupa makanan pokok, sekali lagi bukan uang. Uang tadi yang jamaah datang menukarkan untuk membeli makanan pokok, beras tadi. Karena mungkin jamaah ada yang repot nggak sempat beli beras, kita udah siapin setiap panitia zakat berapa, 3,5 liter atau 3 kilo udah disiapin, memudahkan panitia zakat. Duit yang jamaah tadi datang ditukar berbentuk beras, berasnya ngeliat sendiri, diijabkan, dibaca langsung, oh ini beras yang dia beli. Mau bawa sendiri, ahlan wa sahlan, boleh juga. Banyak juga di Masjid As-Sa'adah yang datang langsung bawa, dia bawa 1 karung, langsung niat 1 keluarga, dia udah hitung sekian kilo, dia bawa 1 karung, silakan kita bagikan nanti. Begitu. Ya. Jadi hati-hati nih panitia-panitia zakat, kadang-kadang banyak yang sembarangan, ya, dia terima aja duitnya tapi nanti nggak dijadikan beras, itu dosa. Atau dijadikan beras tapi nggak sesuai dengan niat ijab yang di awal yang dibacakan tadi. Makanya panitia zakat jangan sembarangan. Harus benar-benar, harus siap, capek, siap ikhlas bekerja siang dan malam. Ya. Begitu. Nah, kalau kita di Masjid Azhar kita sudah siapkan. Nah, itu sedikit tentang apa itu jenisnya, yaitu berupa makanan pokok. Jadi jangan salah, ya. Mau bawa sendiri. Nah, siapkannya juga jangan beras yang jelek. Kita di sini siapkan juga bukan berarti yang paling bagus tidak, tapi beras yang layak. Jangan beliin berasnya na'udzubillah min zalik. Apa? Yang udah kutuan, apalagi yang sampai udah semut sana sini, na'udzubillah min zalik. Sampai udah busuk, jangan. Apalagi kalau ada yang mau punya rezeki sendiri, makanan yang biasa di rumahnya bawa berasnya. Kalau kami di sini kami siapkan beras yang biasa kami makan di rumah. Makanya di Masjid As-Sa'adah kita siapin beras yang biasa di rumah Habib makan, itu yang kami beli. Yang kita siapin yang bukan yang jelek, yang bagus kita siapin. Biar kualitasnya juga jangan yang jelek buat masyarakat yang mustahiknya. Jangan kadang-kadang na'udzubillah min zalik, ada orang yang nyiapinnya mau nyari untung panitia, dia belinya nyari yang paling murah, nggak tahu itu beras akhirnya nggak layak makan, na'udzubillah. Nah, ini sedikit kaifiatnya. Mudah-mudahan ada manfaat. Insyaallah besok kita lanjutkan lagi tentang waktu menunaikannya dan penyalurannya, siapa yang berhak menerimanya. Mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya, biar kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi panitia zakat siapapun yang di sini dari sekarang sudah bisa siapkan. Kalau kami memang kenapa kok cepat banget As-Sa'adah, kita biar dari awal biar lebih siap, karena kalau sudah banyak kita bagikannya juga bisa, panitia bisa tahu oh udah sekian ratus nama, ya kita bisa siapin baginya, kan kita bisa jauh-jauh hari, bisa 2 hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya kita sudah bisa target mana wilayah yang mau kita bagikan orang-orang yang berhak menerimanya. Ya, nah makanya jamaah yang punya keluasan rezeki, yang sudah punya kewajiban dari sekarang siap-siap untuk menunaikan zakat fitrahnya. Nah, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya dan kita diberikan kesehatan oleh Allah agar dapat sampai memenuhi bulan Syawal nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita baca suratul Fatihah, semoga Allah berikan kita kesehatan wal afiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dijaga iman dan takwa kita. Yang sedang sakit Allah sembuhkan daripada penyakitnya, yang sedang terkena musibah Allah angkat daripada musibahnya, ya, yang punya urusan dunia, niat hajat, urusan rezeki, jodoh dan segala macam urusan harta dan lain-lain, Allah mudahkan semua. Allahumma yassir wa la tu'assir, Allahumma yassir wa la tu'assir, bitilkan niyah bi asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Qattal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.